Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 03 Pekanbaruan, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu majelis guru, dan yang kita banggakan Ibu Yesi Rosita SPD selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Pertama dan terutama sekali, kita sebagai makhluk sepantasnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kali ini kita masih dipertemukan di ruangan yang sederhana ini menjadi silaturahmi, dan mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya sehingga kita dipertemukan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa adanya saat sekarang ini. Seseorang yang penuh dengan inspirasi dan patut kita teladani, baik bagi kita maupun bagi alam lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sebagai protokol tidak akan memperpanjang mukadimah. Pertama sekali kegiatan kita adalah protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Ibu Yesi Rosita, dan yang terakhir penutup atau bisa sebelumnya nanti umpan balik. Baiklah, langsung saja untuk acara yang kedua kita minta dengan segala kerendahan hati kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Pada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru, guru muda dari UMP, dan yang dibanggakan Ibu Yesi Rosita, PGP Angkatan 10 dari SD 03 Pekanbaruan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi rahmat oleh Allah bertemukan kembali di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yesi Rosita kepada kita bersama. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada tautan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi maksudnya adalah menyebarkan informasi yang sudah didapat Bu Yesi Rosita ketika beliau menjalani diklat calon guru penggerak yang angkatan 11. Banyak gagasan-gagasan mungkin yang akan disampaikan kepada kita bersama, sehingga nantinya informasi yang beliau dapatkan ketika menjalani diklat ini bisa juga kita dapatkan bersama. Budaya positif ini maksudnya adalah keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah berada di sekolah, yang berpihak ke murid, yang nantinya bisa menimbulkan sikap positif bagi anak-anak kita, seperti budaya antri, disiplin, ketika belajar mau bertanya mengacungkan tangan, dan yang lain-lain. Banyak mungkin ilmu yang nanti akan diberikan oleh Ibu Yesi Rosita kepada kita. Ini Ibu tidak perlu pula menjelaskan panjang lebar. Itu saja sambutan dari Ibu di siang ini.
Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, mendapat rahmat dari Allah, dan ilmu yang kita dapat pun siang ini bisa kita terapkan pada anak-anak kita. Karena dalam merdeka belajar semuanya harus berpihak kepada murid. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 03 Petanggabuah yang telah memberikan sambutan kepada kita bersama. Selanjutnya, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kita sambut Ibu Yesi Rosita untuk memberikan diseminasi kepada kita tentang budaya positif. Kita sambut dengan tepuk tangan oleh Ibu. Kepada Ibu Yesi Rosita, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan kelas 1A dengan berbagai aktivitas tadinya dalam keadaan menjalankan tugas, yaitu dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-79. Salawat beriring salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau kita mendapatkan syafaat dan kita nantinya memberikan apa yang telah beliau perjuangkan kepada anak didik kita, supaya kita nantinya bisa mengamalkan apa yang disampaikan beliau dan kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Pakalabuh, kemudian guru-guru SDN 03 Pakalabuh, kemudian Bapak Ibu muda yang bersama kita pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata dalam modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Yesi Rosita sebagai guru mengajar di kelas 2B. Yuk Bapak Ibu, kita ada sedikit permainan. Senyum selama 30 detik bersama pasangan kita yang bapak-bapak kita melihat wajah kita yang telah tadi selesai kegiatan. Kita mulai dalam waktu hitungan 30 detik. Silakan melihat pasangan kita. Iya. Kalau kau masalahnya ulang. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah melihat wajah-wajah Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, bagaimana perasaannya setelah melihat teman kita? Luar biasa. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Di sini kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut ini. Ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini sudah kita laksanakan di kelas, biasanya peraturan kelas. Menyangkut peraturan kelas ini termasuk dalam disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Bagaimana anak didik kita berikan motivasi supaya mereka giat belajar dan terus menggali potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah kita itu ada biasanya peraturan kelas. Kalau di dalam kelas biasanya kita bersama murid
melakukan kegiatan keyakinan kelas yang mana kita gali apa keinginan anak kita, nanti ditulis di stick note, nanti bisa ditempel stick note lalu ditempel ke papan tulis, nanti diberitahukan apa saja isi dari yang ditulis anak murid kita tersebut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu banyak. Ada kebutuhan rumah, pakaian, makanan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol restitusi, di mana kita sebagai guru harus memiliki kontrol dalam restitusi. Nanti akan saya jabarkan. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita masuk kepada disiplin positif. Sekarang saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, tahu tidak apa itu disiplin positif? Tahu. Boleh tunjuk tangan. Disiplin positif itu adalah perilaku yang baik atau karakter yang baik. Iya, bagus. Ada yang lain? Silakan tunjuk tangan. Ibu lupa tadi sebelum kita mulai kita sepakati dulu apa peraturan kelas kita hari ini. Ibu bertanya, ada yang tunjuk tangan. Dan kemudian hidangan yang ada di depan kita boleh dicicipi. Ayo, boleh. Ya, silakan dulu. Nah, sekarang kita jelaskan apa disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini tanggung jawab. Kita sebagai guru mendidik anak harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan, baik di dalam kelas maupun PR nanti kalau seandainya ada PR yang kita berikan. Bagaimana anak ini dilatih tanggung jawabnya? Misalnya dalam piket kelas, ada setiap hari Senin siapa petugas piket kelas. Jadi masing-masing anak itu diberikan kepercayaan dan tanggung jawabnya menjalankan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bagaimana tindak lanjut anak tersebut dalam mendisiplinkan dirinya itu merupakan suatu potensi bagi mereka. Bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana mengembangkan potensi yang ada di dirinya, lalu anak tadi akan mau menjadi apa? Tergantung anak tersebut, kita tinggal mengarahkan saja. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Yang internal itu yang ada di dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Biasanya seorang anak kalau dipaksa sehingga anak tersebut pasti dia akan bagaimana kepada kita? Merasa dongkol, merasa marah. Jadi semua itu kita sebagai guru berpatok pada kita bagaimana kita memberi motivasi internal yang ada dalam diri anak tersebut berbuat yang lebih baik. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Ya, sebentar lagi Bapak Dery, kita sebentar lagi senang profil pelajar Pancasila. Kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila kita memberikan hukuman kepada anak, ini anak tidak merasa nyaman. Seperti contohnya anak tidak membuat PR, lalu kita suruh berdiri di depan kelas. Nyaman nggak anak tersebut? Tidak. Jadi kita memberikan motivasi kepada anak tersebut
bagaimana besoknya tidak dia melakukan membuat PR, sehingga tidak ada hukuman buat anak tersebut yang membuat dia tidak nyaman untuk belajar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seandainya seorang anak bermotivasi dalam kelas, kita beri motivasi seperti ujian atau kue atau suatu benda, sehingga anak tersebut mendapatkan imbalan. Di sini motivasi itu bagus sekali untuk perilaku manusia, tapi untuk kedepannya nanti ada kelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini anak itu akan menjadi dirinya sendiri apabila kita terapkan nilai-nilai kepercayaan yang ada pada dirinya. Bagaimana dia nantinya ke depan, apabila kita tanamkan harga diri, jadi seorang anak itu bisa disiplin dalam melakukan motivasinya terhadap teman-teman, dirinya, dan orang lain. Ya, di sini keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah kita ada Bapak Ibu? Ada. Keyakinan kelas? Juga ada. Sudah, ya. Di awal tahun ajaran baru kita bersama murid melakukan keyakinan kelas, yaitu melalui pelaksanaan MPLS kemarin ya. Ya, di sini keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas. Di sini guru berperan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah di mana anak tersebut merasa nyaman. Lalu kita buat apa saja yang dia suka, kemudian kita tulis nanti dan kita jelaskan mana yang boleh, mana yang tidak dalam melakukan keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 2B yang baru saja 4 minggu ini bersama anak di kelas 2B ya, saya buat bersama anak. Ini keyakinan kelasnya datang ke kelas tepat waktu, mengangkat tangan sebelum berbicara, menjaga kebersihan ruang kelas. Di sana itu keyakinan kelas emas namanya, ada taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati guru dan orang tua, menghargai teman. Yang ketiga, menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang kelima, menjadi murid menyenangkan, ceria dan bahagia. Yang keenam, semangat istiqomah. Ya, kita speaking ya Bapak Ibu, karena sudah mungkin kelelahan karena aktivitas kita tadi di luar, jadi kita senam profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita berdiri. Siap. Ya. Oke. Pakai gerakan Bu. Iya, ya tapi senam ya. Senam ada di situ Bu, yuk. Musik.
Silakan Bapak Ibu dicicipi dulu. Silakan dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu. Depan ya betul. Ada yang kecil. Ayo. Silakan. Oh ya Pak, salut. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Tahu apa itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Tahu Bu, Ya, Bang Bu ya. kebutuhan untuk hidup Bu. Iya, kebutuhan untuk hidup. Pak Lep? Kebutuhan untuk mati apa namanya Bu? Refleksi. Refreshing. Nah, boleh. Ibu? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Iya, siap. Putri? Kebutuhan akan kesenangan, kasih sayang. Iya, tepuk tangan bagi ibu kita semua. Iya. Dari tadi ada pernyataan di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning. atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini seorang murid melakukan suatu perbuatan, contohnya mencuri. Itu berarti nilai-nilai yang dilanggar anak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan akan makan atau kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ya, yang pertama bertahan hidup. Manusia butuh hidup atau rumah. Kalau manusia tidak punya rumah, mereka akan hidupnya tidak bisa tentram. Kalau biasanya kita lihat biasanya di masyarakat primitif, orang itu hidup di hutan berpindah-pindah tempat. Kita di zaman modern sekarang ini tidak punya rumah, tidak bisa untuk bertahan hidup. Sehingga kita perlu untuk memiliki ketahanan hidup akan rumah, pakaian, tempat tinggal, kemudian kegiatan lainnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini maksudnya adalah bagaimana kita memberikan kasih sayang terhadap keluarga, terhadap anak-anak didik kita. Biasanya anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, mereka biasanya mencari-cari bagaimana dia diperhatikan di dalam kelas. Ada seperti itu Bapak Ibu ditemui di dalam kelas? Ada. Ya, mereka ini butuh kasih sayang dan perhatian dari gurunya karena dia tidak dapat di rumah. Kemudian yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini akan kekuasaan misalnya atau penguasaan akan Seseorang temannya. Di kelas biasanya ini ingin diperhatikan atau ingin mengatur sebagai ketua kelas. Ya, ingin menjadi ketua orang yang bisa dibanggakan di dalam kelas. Jadi dia butuh anak ini penguasaan di dalam kelas. Yang keempat, kebebasan. Anak ingin bebas, mau melukis, mau membaca, mau menggambar, mau bermain, menari, berpidato, semua ingin kebebasan. Jadi kita sebagai guru harus bisa memperhatikan bagaimana anak ini bisa diberi kebebasan di dalam kelas. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan dalam bermain, kesenangan dalam belajar, kesenangan dalam berteman, dan banyak lagi macam-macamnya. Kemudian kita masuk kepada studi kasus. Di sini ada Guru Zulaika
guru wali kelas 3A sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Atau menurut Anda, apa kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu? Tahu Bapak Ibu? Silakan. Ya, Bu Desi. Itu dulu. Mungkin si Tommy tidak membawa bekal, mungkin dari rumah ibunya belum menyiapkan bekal untuk sekolah. Jadi dia paksa. Jadi tiba di sekolah mungkin dia juga perutnya lapar, melihat teman semua makan. Iya. Tommy ingin pulang untuk mencicipi makanan tersebut. Jadi kesannya karena terlalu sering barangkali, jadi terlihat seperti memaksa oleh teman. Ya, bagus jawaban Bu Desi. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Pendapat Pak Peri tadi? Pakai mic lah kan. Boleh? Mungkin apa Gusti? Iya. Kan direkam ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Desi Ya. atas kesempatannya. Mungkin yang dialami Tommy di sekolah kita tidak ada lagi mungkin ya Bu Desi ya. Tidak ada lagi. Tapi kalau di kasus ini mungkin sesuai yang dipaparkan Bu Desi tadi, salah satu kebutuhan dasar dari Tommy tadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Mungkin kalau makan, itu kebutuhan dasarnya anak terpenuhi makan, Ya. atau dia tidak bawa bekal ke sekolah seperti yang dikatakan oleh Bu Desi. Sementara kawannya bawa bekal. Jadi kalau satu kali atau 2 kali itu bisa lah Bu Desi, tapi terus menerus kan jadi pertanyaan. Jadi mungkin salah satu kebutuhan dasar si Tommy itu tidak terpenuhi. Ya. Dan itu tugas kita ya Bu Desi ya. Tugas kita sebagai guru bidang kelas itu, bagaimana untuk menangani masalah si Tommy. Sepakat Bu Desi. Ya, sepakat Terima kita kasih Bu bersama. Desi. Ya, sama Pak Peri. Ya, tepuk tangan buat Pak Peri. Setelah masukannya, ada guru yang lain, boleh kita beda-beda pendapat, tapi sama semua isinya. Ya, ada lagi yang mau pendapat? Ya, Bu Peri silakan. Wah, tak ada Bu Desi. Ya, Bu Peri. Terima kasih Bu Esi. Ya. Mungkin kita Siap lagi. sini. Mungkin di sini kita melihat tadi mungkin kalau Bu Desi mungkin di rumah orang tuanya mungkin tidak menyiapkan gitu. Tapi mungkin ada juga orang tua yang sudah menyiapkan, tapi ada anak yang tidak mau bawa bekal. Ada juga kasus seperti itu Bu Desi. Jadi dia lebih suka ngambil punya teman. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Bagus. Terima kasih Bu Penny atas masukannya. Tepuk tangan buat Bu Penny. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Bu. Ya, silakan Pak Buya. Baik Bu, di sana. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sana Ibu Guru Zulaika menghadapi Tommy yang berulang meminta makanan dengan paksa. Apa yang Anda lakukan? Kan seperti itu pertanyaannya Bu ya. Kalau saya gurunya dari Tommy, maka saya akan memanggil Tommy tersebut Bu. Kemudian tentu saya tanya apa alasannya, kemudian baru bisa saya melakukan apa tindakan selanjutnya. Itu mungkin kalau saya Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya Bapak Ibu, semuanya bagus-bagus dan memotivasi. Ya, kita lihat jawaban dari kasus ini adalah alasan yang pertama ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Betul kata Bu Desi. Tepuk tangan buat Bu Desi. Oh, Pak Desi. Iya. Tommy itu masih kecil Bu. Masih. Kecil. Yang kedua, karena ia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya,
dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian yang akan dia terima dari guru dan orang tua. Itu jawaban alasan Tommy yang kedua. Ada tadi? Ada. Ada Bu Venila. Kemudian yang ketiga alasannya karena temannya jadi takut dan dengan dia menuruti keinginannya Tommy. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin menguasai makanan seseorang sehingga ingin menjadi orang bagat dalam kelas itu, jadi bangga ya. Itu yang kita pelajari. Tidak ada tadi. Ya. Selanjutnya yang keempat alasannya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan memilih-milih makanan yang disampaikan Bu Penny tadi, betul? Iya, tepuk tangan buat Bu Penny. Iya. Nah, sekarang kita pada posisi kontrol restitusi. Tahu Bapak Ibu itu posisi kontrol restitusi? Belum tahu. Nah, sekarang kita jelaskan posisi kontrol restitusi itu adalah yang pertama guru sebagai penghukum. Ada sebagai penghukum kita di sini? Oh, tidak ada lagi ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada di sekolah kita seperti itu? Tidak ada. Hah? Manajer ya, betul. Yang ketiga, guru sebagai teman. Iya, ada. Saya sebagai guru menganggap anak murid kita juga sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Ya, kita posisi sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Di mana posisi kita berada sekarang? Penghukum? Manajer, ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Benar. Ya, kita berada di sebagai pemantau dan manajer. Ini ada motivasi ya. Motivasi itu ada dua. Motivasi eksternal berarti di luar diri kita sebagai manusia. Yang kedua motivasi intrinsik itu ada di dalam diri kita. Di sini identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang di bawahnya perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Kita letak sebagai penghukum. Sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, perilaku kontrol positifnya adalah teman dan pemantau. Dan kontrol dirinya adalah sebagai manajer. Kemudian guru berbuat rasa bersalah, ini maksudnya kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini termasuk perilaku kontrol negatif. Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam kepada siswa. Ini merupakan perilaku kontrol negatif. Kemudian perilaku kontrol positifnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk menunjukkan kepada murid-muridnya apa alasan-alasan tersebut. Yang kedua, menghitung dan mengukur. Bagaimana cara menghitung dan mengukur kemampuan anak murid kita yang sesuai kita ajarkan dalam kelas. Kontrol dirinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab oleh siswa. Kemudian guru berkata. Kemudian perilaku kontrol negatifnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Lanjutannya titik-titik. Nah, di sini perilaku kontrol negatif ini yang positifnya adalah kita sebagai guru lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Seandainya ada siswa kita yang pekerjaannya tidak selesai, kita bantu, kita sama-sama mencarikan jalan keluarnya. Kemudian yang positifnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Dan kontrol diri, apa yang kita yakini,
Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Di sini hasilnya kita lihat. Hasilnya itu kalau perilaku kontrol negatif, hasilnya terhadap anak dia akan memberontak, menjadi pendendam, dan menyalahkan orang lain. Ada di dalam kelas seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada lagi. Dan kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ada seperti itu dalam kelas? Anak kita yang kontrol negatif berarti tidak ada lagi. Kemudian perilaku kontrol positif yaitu ketergantungan. Bagaimana kita memberikan pembiasaan-pembiasaan terhadap anak didik kita sehingga anak itu tergantung dan ingin mandiri dan ingin berbuat baik kepada teman, kepada guru dan orang tuanya di rumah. Yang kedua, menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak-anak apabila kita awasi dia akan waspada dan selalu menghindar dan melakukan kegiatan positif yang membuat perilakunya cenderung terhadap perubahan-perubahan terhadap dirinya sehingga dia meletakkan atau menguatkan watak atau karakternya. Bosan Bapak Ibu kita ice breaking dulu? Oke. Ayo. Iya, dari tadi mungkin ada yang Bapak Ibu, ada yang mengantuk, ada yang pusing. Ya, kita ice breaking dulu. Ya. Ya, berdiri. Apa ice breakingnya Bu? Tepuk kumang. Tepuk kumang. Ya. Bu Pepi, ada Bu yang punya ice break ya? Tepuk kumang. Sokin lantai, sokin lantai, tepuk kumang. Yes. Ya, tepuk kumang. Sokin lantai, sokin lantai, tepuk kumang. Yes, yes, oke. Ya, tepuk kumang. Sokin lantai, sokin lantai, tepuk kumang. Yes, ayo di sini oke. Ya, sekali lagi. Ya, tepuk dan jinggung lagi ya. Tepuk semangat. Sayang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha aha. Aha aha aha. Aha aha. Ya, sekarang kita berada posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Bagus, tepuk tangan buat Bu ya. Ini apa namanya Bapak Ibu? Segitiga. Kalau kita pahami ini merupakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya, kita lanjut. Ya, dalam tahapan segitiga restitusi tadi adalah yang pertama ini yang di bawah alasnya yaitu menstabilkan identitas. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang pertama alasnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, arah ke kiri. Kemudian menanyakan keyakinan.
ini di awal sekolah kita sudah menanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Tahapan dalam segitiga restitusi. Ini ada kemarin di kelas 2, menstabilkan identitas. Di dalam permasalahannya adalah siswa sering tidak menyelesaikan tugas, sering terlambat mengumpulkan tugas. Bagaimana kita sebagai guru dalam menstabilkan identitas terhadap anak kita ini? Yang pertama adalah melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kita perhatikan anak kita ini setiap hari melakukan kesalahan-kesalahan, lalu kita panggil dan kita berikan arahan sehingga anak ini nanti akan sadar belajar itu gunanya untuk dirinya. Sehingga dia tidak merasa dia itu belajar karena keinginan guru atau orang tua. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sebagai manusia banyak berbuat salah. Kita tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kita bersama anak ya. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi tindakan kita melihat anak yang seperti ini, kita memberikan validasi tindakan yang salah dulu, nanti dia akan sadar bagaimana dia tindakan yang salah tadi dia perbaiki sehingga dia mengakui kebutuhannya untuk akan belajar. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita memberikan pertanyaan yang membuat dia merasa bagaimana kebutuhan dia akan belajar itu. Tadi kasusnya anak ini lambat dalam mengumpulkan tugas. Setelah kita tanyakan keyakinannya belajar itu untuk apa, apakah untuk ibu atau orang tua atau untuk diri kamu. Dengan pencernaan atau dengan pikirannya anak ini setiap hari diberikan masukan seperti ini. Sehingga anak ini sadar bahwa belajar itu untuk dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya ya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Sehingga anak kita ini menjadi sadar bagaimana pentingnya untuk belajar. Kita lanjut. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang di awal tadi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini kita, dan kita diakhiri sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh.
kita beri aplaus dulu untuk Ibu Yesi Rusita. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yesi Rusita. Tentunya telah menambah ilmu pengetahuan kita, dan tentu juga ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang muncul di hati maupun pikiran kita. Karena tadi sudah dipersilakan oleh Ibu bahwa kalau ada yang bertanya maka dipersilakan untuk bertanya. Maka dengan ini dibuka 2 pertanyaan, 3 pertanyaan Bu. 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Ibu Beni silakan. Ada Ibu Yesi, silakan. Terima kasih Pak Asrabadi. Jadi Bu Yesi yang tadi bukan pertanyaan, hanya minta solusinya ya pendapat. Tadi Bu Yesi sudah menampilkan foto anak yang katanya sering terlambat, membuat latihan tadi tidak siap. Kalau itu pasti kita di setiap kelas akan sering menemui anak seperti itu. Kalau solusinya yang bagus menurut segi restitusi, apa kelanjutan dari tindakan kita terhadap anaknya? Perilakunya yang sering terlambat membuat tugas ini Bu Yesi. Tindakan apa yang bagus supaya anak itu tidak akan mengulang lagi perbuatan yang salah tadi? Terima kasih Bu Yesi. Terima kasih banyak Ibu Desi, di mana pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar anak yang tadi melanggar tidak melanggar lagi, Ibu Desi ya, tidak diulangi lagi apa yang dia lakukan itu. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu, kita tampung dulu 1 pertanyaan lagi. Umpan balik saja ya boleh. Dari Ibu Eka, silakan kepada Ibu Eka dipersilakan. Terima kasih Bu Buya. Di sini mungkin tidak pertanyaan ya Bu Buya, hanya umpan balik. Saya sangat mengapresiasi dengan pemaparan yang Bu Yesi sampaikan tadi. Materinya sangat padat, tapi itu memang sangat berguna bagi kita guru-guru di sekolah ini untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Jadi itu tentang budaya positif yang saya yakin jika kita terapkan maka sekolah kita akan menjadi sekolah unggulan, dan semoga bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Lalu saya juga sangat enjoy mengikuti diseminasi yang Bu Yesi lakukan, karena banyak ice breaking ya Pak Ferry. Banyak ice breaking, kita jadi semangat di siang hari bolong yang mungkin masih mengantuk, tapi karena ada ice breaking kita semangat lagi. Ya mungkin sekian saja Bu Yesi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan Bu Yesi, di mana tadi 1 pertanyaan dan 1 masukan, di mana yang masukan atau umpan balik ini adalah dari Ibu Eka yang mengatakan luar biasa dan dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Yesi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dipersilakan kepada Ibu untuk menjawabnya. Terima kasih kepada Bu Desi Herawati tadi memberikan berupa tanggapan atau saran perbaikan di sini yang harus dilakukan bagi anak kita yang kurang dalam menangkap pelajaran atau terlambat dalam mengumpulkan tugas. Ini di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita bertanya kepada anak dengan berdua saja Bu Desi, karena kalau ada temannya pasti anak ini tidak akan menjawab pertanyaan kita. Jadi kita coba, kita panggil, lalu kita tanya apa masalah Anda sehingga setiap hari tidak mengumpulkan tugas. Anak kalau ditanya dari hati ke hati pasti dia menjawab, pasti ada alasannya. Lalu kita berikan saran perbaikan. Nah, sekiranya ibu seperti itu malas belajar, anak-anak ibu senang nggak belajar dalam kelas? Ketika guru tidak memperhatikan pembelajaran,
Ibu tidak memanggil anak ibu tidak membiarkan anak-anak ibu tanpa ibu marahi atau ibu kasih pengajaran yang baik, apakah Ananda bisa nantinya paham apa yang disampaikan? Lalu anak ini nanti akan menjawab bahwa belajar itu memang dari hati ibu katanya. Kemudian sebenarnya masih tergantung kepada orang tua. Karena setiap hari anak ini, setiap tugasnya itu selalu dibuatkan orang tua, sehingga anak ini dalam belajar itu, karena ada kakak yang lebih biasa, mungkin dia anak bungsu, ini anak ini dibuatkan tugas sehingga untuk di sekolah itu dia lambat, dia tidak membuat, sehingga orang sudah selesai dia belum, sehingga tugasnya menumpuk-numpuk. Akhirnya ia merasa karena sudah dipanggil dan kita validasi dengan tindakannya yang salah tadi, sehingga anak ini nanti akan sadar bahwa kebutuhan belajar itu untuk dirinya, bukan untuk kakak atau orang tuanya. Begitu pendapat saya, Bu. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu kita, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Yesi. Mungkin ada penguatan dari Ibu Ayu pada Ibu Ayu, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Buya. Mungkin sebagai tambahan, karena kita sama-sama guru di kelas ya Bu Yesi, saya juga ada menghadapi hal yang seperti itu. Mungkin kita kembali ketika kita awal di awal pembelajaran, kita kan membuat keyakinan kelas Bu. Mungkin kita bisa menanyakan kepada anak keyakinan kelas yang kita buat bersama. Mungkin salah satunya ada di sana mengerjakan tugas tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa menanyakan alasannya barangkali Bu Yesi. Tadi setelah sesuai pemaparan Bu Yesi tadi, setiap orang, setiap anak, setiap individu mengerjakan sesuatu itu pasti mempunyai alasan tertentu. Nah, barangkali ya Bu Yesi, ketika dalam proses pembelajaran ada kebutuhannya yang tidak tercukupi, makanya dia berbuat seperti itu. Dia malas mengumpulkan atau dia malas mengerjakan, ataupun di rumah barangkali kurang perhatian dari orang tuanya di rumah, sehingga kebutuhan belajarnya di rumah tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian bisa juga kita merefleksi diri kita Bu Yesi, barangkali media atau gaya belajarnya yang tidak kita ketahui sehingga dia malas untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ibu Ayu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi. Kemudian kita lanjut begitu sih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Iya, satu lagi yang terakhir Bapak Ibu ya, terakhir dari Bapak Ferry kepada Bapak Ferry, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada Bapak Moderator. Luar biasa Bu Yesi, aplaus untuk Bu Yesi. Jadi diseminasi budaya positif di sekolah SD Pusat 3 Kota Labuan yang disampaikan Bu Yesi luar biasa. Jadi ada hal-hal baru yang kita dapatkan dari diseminasi pada siang hari ini. Nah, yang disampaikan oleh Bu Eka, kita mengetahui apa itu disiplin positif, apa tingkatannya, dan kita juga merasa bahwa pada diri kita di level mana kita ada tingkatan disiplin positif tadi. Kalau di sekolah kita kan masih ada anak kita dalam berbaris biasanya atau upacara kita ada mengadakan hadiah atau reward. Itu berarti kita masih di posisi kedua. Level yang terbaik itu posisi ketiga, sudah menjadi budaya. Mau dikasih hadiah, mau kasih reward, itu yang kita harapkan. Terima kasih Bu Yesi. Yang kedua mungkin dari penyampaian Bu Yesi yang luar biasa. Kita juga ilmu baru ini Bu Yesi, kita mengetahui 5
posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, apalagi dia, yang ketiga ya, teman, pemantau dan manajer. Di posisi mana kita sudah mengetahui juga. Terima kasih sekali lagi Besi. Dan untuk menyelesaikan permasalahan itu tentu ada penanganan anak. Biasanya kita ada anak salah, kita panggil tanpa kita gali dulu, kita cari dulu apa permasalahannya, kita langsung menindak anak tersebut. Dia salah, dia mengapa dia melakukan seperti itu, seperti yang Bu Yesi sampaikan tadi, restomi, karena ada kebutuhan, beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu dia. Penanganan kasusnya ada segitiga restitusi. Pertanyaan Simang tadi, kalau gagal satu kali restitusi, lakukan restitusi yang kedua sampai pulang, sampai anak itu menemukan, yakin dia bahwa yang dilakukannya salah, dengan tahapan segitu 3 restitusi yang Ibu sampaikan tadi. Di hari ini pertemuan ini sangat bermakna sekali Bu Yesi, atas penyampaian destinasi yang luar biasa dari Bu Yesi. Walaupun siang nggak ngantuknya Bu Yesi, saya nggak ngantuk Bu Yesi, cuma kayaknya yang mainnya habis. Jadi terima kasih Bu Yesi. Demikian luar biasa ya Kak. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan lagi tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali pertanyaan, tanggapan, penguatan, dan jawaban dari kita semua, serta juga jawaban dari Ibu Menteri kita, Ibu Yesi Rosita. Berhubung semuanya sudah kita lalui sesuai dengan agenda kita dari awal tadi, maka sampailah kita pada titik akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yesi Rosita bisa memberikan pembelajaran yang berharga bagi kita dan bermakna ya Bu Yesi ya, dan juga berefek kepada Ibu Yesi sendiri, sehingga nanti hilang C-nya menjadi guru penggerak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai protokol mungkin banyak kekurangan, untuk itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Bapak Ibu. Dimohon untuk ke depan kita.